Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, bagaimana nih setelah pemaparan mengenai PPh Pasal 26 yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dalam video sebelumnya? Apakah kalian pernah bertanya bahwa apakah semua wajib pajak sudah taat pajak? Nah, dalam video ini saya Nazira Anya Aura dengan NIM 2008949 Program Studi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan mengenai dua contoh kasus PPh Pasal 26. Di sini saya mengambil dua contoh kasus. Yang pertama mengenai kasus pemerintah paksa badan 3 orang direksi Karaha Bodas, dan yang kedua mengenai sengketa objek PPh Pasal 26 bunga pinjaman yang tidak dipotong. Kasus yang pertama mengenai kasus pemerintah paksa badan 3 orang direksi Karaha Bodas. Nah, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan secara resmi mengeluarkan surat paksa badan atau Gisjeling. Nah, Gisjeling itu apa sih? Menurut R. Santoso Borti Diharjo dalam pengantar ilmu hukum pajak, Gisjeling adalah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Lalu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Menurut undang-undang tersebut, Gisjeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Nah, ketika Direktorat Jenderal Pajak ini secara resmi mengeluarkan surat paksa badan terhadap 3 orang direksi Karaha Bodas Company berkaitan dengan tunggakan pajak yang belum dilunasi dan kasus pidana pajak kepada 2 warga negara Amerika, yaitu RDMC selaku Direktur Karaha, MC selaku Manajer Keuangan, serta 1 orang warga negara Indonesia, yaitu LSP yang juga salah seorang direksi. Nah, besaran nilai tunggakan pajak yang mencapai hingga 126 juta US dollar merupakan akumulasi dari tunggakan pajak sampai dengan tahun 2000. Masing-masing akumulasi dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, Pasal 25 atau PPh tahunan, dan PPh Pasal 26. Pada Mei 1998, Karaha itu menunggak pajak sebesar 21 juta US dollar, dan tahun selanjutnya, yaitu tahun 1999, juga diketahui adanya tunggakan sebesar 12 miliar rupiah. Akumulasi jumlah pajak sebesar 126 juta US dollar ini telah dicantumkan dalam surat keterangan pajak kurang bayar dan sudah diserahkan ke Karaha Bodas. Berdasarkan surat keterangan, Ditjen Pajak mengeluarkan surat paksa badan kepada Direksi Karaha agar yang bertanggung jawab tidak lari karena Ditjen Pajak juga menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana perpajakan yang dilakukan Karaha. Dengan menerbitkan surat pemberitahuan dilakukan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Nah, selanjutnya contoh kasus yang kedua yaitu sengketa objek PPh Pasal 26 bunga pinjaman yang tidak dipotong. Nah, pada kasus ini, putusan peninjauan kembali ini merangkum mengenai objek pajak penghasilan PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang tidak dipotong. Dalam perkara ini wajib pajak telah melakukan peminjaman sejumlah dana dari perusahaan yang berdomisili di Arab Saudi atau nama perusahaannya adalah Exco. Kegiatan peminjaman tersebut diatur dalam Short Term Agreement dan Schedule of Payment yang telah disepakati wajib pajak dengan Exco. Nah, dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut, wajib pajak dan Exco melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Amendment Short Term Agreement. Nah, dalam kasus ini, karena adanya perubahan tersebut, sehingga besaran jumlah pajaknya pun berubah dan disesuaikan pada perubahan terhadap Amendment Short Term Agreement. Selanjutnya, peran pajak di masa pandemi itu seperti apa sih?
Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak melalui video ini. Hai, kembali lagi nih di channel Tech Center Sekolah Vokasi IPB. Kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang seru dan tentu saja menambah ilmu loh. Mari lanjut ke topiknya yuk. Pandemi COVID-19 atau virus corona telah menyerang Indonesia kurun waktu setahun lebih. Di Indonesia, COVID-19 sudah ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan manusia, tetapi juga telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional. Secara global, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif hingga 3% di tahun 2020, atau mengalami penurunan 6,3%. Oleh karena itu, peran pajak sebagai instrumen fiskal dapat menyokong ekonomi dalam negeri. Menurut Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, John Hutagaol mengatakan dalam kebijakan fiskal, instrumen pajak sebagai fungsi reguleran lazim digunakan dalam rangka memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi di suatu negara. Caranya bisa melalui instrumen insentif pajak, antara lain pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, percepatan penyusutan atau amortisasi, perpanjangan waktu kompensasi kerugian, dan lain sebagainya. Misalnya adalah kebijakan tax holiday, tax allowance, dan super deduction. Terkait dengan dampak COVID-19, pemerintah memberikan insentif pajak yang meringankan beban wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak. Sasaran insentif pajak lebih ditunjukkan kepada pelaku usaha dan bekerja di sektor-sektor usaha yang paling merasakan dampak COVID-19. Selain diarahkan untuk mendukung penyediaan obat-obatan, peralatan medis, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19. Harapannya adalah tax expenditure berupa pemberian insentif pajak tersebut tepat sasaran. Dalam rangka mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19, hampir seluruh negara yurisdiksi di dunia memberikan stimulus ekonomi berupa kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan daya tahan dunia usaha. Paket kebijakan stimulus ekonomi bertujuan untuk memberikan keringanan, kemudahan, dan likuiditas sehingga dapat meringankan beban pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Selanjutnya, sebelum menutup presentasi dari saya, ada satu quotes dari Benjamin Franklin, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video presentasi ini dapat